Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Krisna. Saya dari chapter Jakarta dan di Trans Hero Jakarta. Saya sebagai leadernya. Oke, jadi di presentasi kali ini saya mau memperkenalkan tentang Trans Hero dan mungkin memperkenalkan kembali Trans Hero kepada teman-teman yang sudah kenal. Trans Hero ini punya 3 misi. Yang pertama, kita membersihkan, kita mengedukasi, dan kita mengubah. We clean, we educate, we change. Nah, untuk menjabarkan atau menjelaskan 3 misi Trans Hero ini, aku akan menggunakan PowerPoint ini, presentasi kali ini, untuk menjelaskannya dalam 3 bagian. Yang pertama, program-program Trans Hero. Yang kedua, bagaimana cara kita bergerak. Dan ketiga, misi dari chapter lokal. Oke, yang pertama, gerakan Trans Hero. Yang pertama, tentu saja adalah clean up atau aksi memungut sampah. Nah, melalui clean up, kita memberi contoh, mengajak, dan memberi motivasi kepada masyarakat yang lebih luas untuk turut serta memulai gaya hidup baru dan menyelamatkan lingkungan. Jadi kita semua sebagai duta Trans Hero, sebagai perwakilan dari Trans Hero, selain kita clean up, kita juga memberi contoh dan mengajak serta memberi motivasi teman-teman yang lain nih, kayak ayo kita bersih-bersih, ayo dengan bersih-bersih ini kita lebih bisa mulai gerakan berikutnya seperti memulai kebiasaan hidup baru yang lebih baik. Nah, lalu yang kedua, program botol atau sedaur ulang. Tadi di awal kan masih ingat kan 3 misi Trans Hero, ada we clean, we educate, and we change. Nah, di program botol dan tas daur ulang ini adalah we educate and we change. Kita mengubah dan mengedukasi. Nah, jadi kita di sini juga mengajak teman-teman pelaku bisnis atau teman-teman wirausaha untuk terus serta mengubah sedikit demi sedikit cara mereka melakukan bisnis. Yang pertama, kita mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam menjual merchandise Trans Hero. Nah, melalui program ini juga kita sebenarnya juga mengedukasi dan mengubah kebiasaan para konsumer mereka. Kita menunjukkan bahwa dengan menggunakan botol dan tas daur ulang, kita sebenarnya sudah menyelamatkan lingkungan. Sesimpel itu sebenarnya gerakan menyelamatkan lingkungan. Nah, kita bisa melakukannya dengan program botol dan tas daur ulang. Dan program tas dan botol ini sebenarnya juga memberi laba atau memberi untung untuk teman-teman wirausahawan. Karena kita menjual dengan harga modal ke teman-teman pelaku bisnis dan mereka menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Nah, supaya mereka juga dapat untung. Jadi kita juga bisa menunjukkan, mengubah bagaimana cara mereka melakukan bisnis, yaitu adalah dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, di Trans Hero kita percaya bahwa sangat mungkin untuk memulai aksi sejak dini. Nah, maka dari itu kita mengajak anak-anak, teman-teman kecil kita untuk turut serta dalam melakukan aksi clean up. Nah, karena kan kita sering bilang nih, anak-anak adalah generasi penerus. Nah, maka dari itu penting banget kan pastinya untuk mengedukasi anak-anak sejak dini secepat mungkin. Caranya, selain dengan clean up, kita yang lebih dewasa beri contoh, kita juga memberi mereka penghargaan atau apresiasi untuk aksi mereka, yaitu dengan Trans Hero Books yang mungkin nanti bisa ditunjukkan wujudnya, bukunya. Nah, di buku itu selain ada cerita yang udah dibuat oleh Trans Hero World, ada juga program rewards atau penghargaan atau hadiah untuk anak-anak yang telah melakukan aksi baik, yang telah melakukan aksi ramah lingkungan. Nah, kenapa harus kita apresiasi? Kenapa kita harus kasih hadiah? Supaya ini menjadi motivasi untuk mereka bahwa melakukan kegiatan yang baik untuk lingkungan itu sebenarnya tidak merugikan, justru sangat menguntungkan. Jadi kita nggak pengen mereka cuma fokus di hadiahnya sih ya, tapi kita juga pengen mereka lihat ini loh hasil dari
aksi nyata gerakan yang sudah kita lakukan setiap minggu, yaitu clean up. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan kegiatan? Nah, teman-teman harus ingat, tadi kan di awal 3 Trash Hero, saya bilang kalau Trash Hero ini we clean, we educate, and we change. We, kita semua. Jadi Trash Hero ini gerakan bersama. Kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri. Kita harus mengajak seluruh orang untuk terus serta berpartisipasi. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kegiatan kita? Itu pertama harus positif. Kita harus bahagia. Jadi ketika kita lagi clean up nih, kita bukannya menggerutu atau marah-marah kayak, ih apaan sih orang buang sampah, kesel banget. Tapi kita harus punya pikiran bahwa yang kita lakukan ini adalah baik. Yang kita lakukan ini bukan cuma untuk keuntungan kita, tapi untuk kebaikan orang lain. Yang kita lakukan ini memberi dampak yang baik, memberi contoh, memberi motivasi ke seluruh orang. Nah, yang kedua adalah merangkul semua orang. Jadi yang kita ajak bukan cuma teman-teman atau tetangga, atau saudara, atau keluarga, tapi semua orang. Tadi kan ada contoh nih program botol dan daur ulang. Nah, kita nggak mau meninggalkan semua orang untuk gerakan kita. Kita mau merangkul semua orang. Kita mau mengajak setiap orang yang ingin berbuat baik. Nah, yang ketiga pasti memberi contoh. Nah, karena misal kita udah clean up nih, ya jangan kita tiba-tiba buang sampah sembarangan. Nah, kita juga harus konsisten nih, kita membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, tidak menggunakan plastik sekali pakai, atau mengurangi untuk menggunakan plastik sekali pakai. Dan mungkin di tengah-tengah, kita melakukan gerakan, melakukan aksi, kita pasti mikir, kok gini-gini doang ya, aksi Trash Hero ya, kok cuma bersih-bersih doang, kok cuma jualan botol, kok cuma jualan anak-anak. Nah, yang harus kita ingat dari gerakan Trash Hero itu adalah sedikit demi sedikit awal menjadi bukit. Nah, mungkin teman-teman udah dengar cerita kan, kalau Trash Hero ini awalnya cuma 2 orang, tapi jadi ribuan, ratusan ribu orang. Nah, semua ini harus kita lakukan secara perlahan-lahan dengan harapan semua orang mau berubah secara organik, mau berubah, memulai kebiasaan baru sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kita nggak bisa maksa mereka kayak, ayo ikutan. Tapi kita harus memberi contoh dan mempengaruhi supaya kayak, wah mereka bisa kok bersih-bersih lingkungan, menjaga lingkungan, membuat baru, kenapa saya tidak? Nah, yang terakhir adalah sukarelawan. Yang tadi ya, gerakan Trash Hero ini gerakan yang tanpa paksaan. Nah, teman-teman ada di sini atas keinginan teman-teman sendiri. Dan gerakan Trash Hero ini adalah gerakan non-profit atau gerakan yang tidak berdasarkan uang atau profit. Jadi kita benar bergerak untuk kebaikan kita sendiri dan nggak orang lain dan sukarela. Nah, yang ketiga, bagian terakhir nih, tadi kan aku udah jelasin tentang yang pertama yaitu tentang gerakan-gerakan Trash Hero, ada 3 kan, ada clean up, ada program botol daur ulang, dan Trash Hero Kids. Bagian kedua, kita akan jelasin cara kita bergerak, yaitu dengan menjadi positif, kita harus fokus dengan tujuan, merangkul semua orang, dan gerakan sukarela. Nah, terus Trash Hero chapter lokal ini ngapain? Nah, Trash Hero chapter lokal ini adalah ujung tombak dari gerakan Trash Hero, yaitu membawa dan melaksanakan misi Trash Hero ke lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari foto ini adalah clean up yang dilakukan oleh Trash Hero Depok, Bogor, dan Jakarta. Jadi kami kan lagi bersih-bersih di salah satu spot favorit, dan mungkin spot yang paling terkenal ya di seluruh Indonesia, itu Sungai Ciliwung yang terkenal akan sampahnya yang luar biasa itu ya. Nah, Trash Hero lokal ini kita membawa misi Trash Hero, kita bersih-bersih, kita melakukan aksi clean up, aksi mengurangi sampah, kita mengedukasi warga sekitar. Jadi kita memastikan juga untuk mendokumentasikan aksi, dan kalau bisa sih aksi kita terlihat supaya kita dapat memberi contoh, lalu kita memotivasi yang lain untuk terus serta. Nah, di sini kan ada rumah warga,
dan areanya lumayan ramai ya. Jadi kami juga mengajak nih ke warga sekitar, ayo ikutan bersih-bersih, ayo jangan buang sampah sembarangan. Kalau sungai bersih, enak kan? Enak untuk kita semua. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah kita harus bergerak bersama teman dan bersama keluarga. Nah, teman-teman harus ingat nih, jangan gerak sendiri, tapi kita harus ngajak yang lain juga. Karena kalau gerak sendiri kan capek ya. Ya, kalau gerak sendiri hasilnya akan berasa. Tapi kalau kita bergeraknya rame-rame nih, ngajak RT, RW, sekelurahan, misi Transiro tadi akan terus sangat ringan. Dan kita akan bisa mencapai 3 tujuan utama Transiro. Terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi ya di sini.